Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang barisan dan deret geometri. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu mengenai barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Nah, di sini mengalihkan, perbedaan dengan barisan aritmatika itu adalah menjumlahkan. Untuk barisan geometri mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Nah, bilangan yang besarnya tetap ini disebut rasio. Ya. Nah, misalkan di sini U1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima sampai suku ke N pada barisan geometri, dan andaikan U1 ini adalah A, maka untuk mencari U2 itu adalah ini dikalikan dengan R. A dikali R adalah AR. Ya. Untuk mencari U3 berarti U2 dikalikan R. AR dikali R berarti AR kuadrat. Untuk mencari U4 berarti U3 dikalikan R. Berarti AR kuadrat kali R berarti AR pangkat 3. Itu juga ini. Kalikan R. Sehingga AR pangkat 3 kali R adalah AR pangkat 4. Nah, perhatikan. Untuk U pertama tidak ada R. Untuk U kedua R-nya pangkat 1. U pangkat 3 R-nya pangkat 2. U pangkat 4 R-nya pangkat 3. Dan U pangkat 5 R-nya pangkat 4. Ternyata di sini R-nya itu berkurang 1 dari suku keberapa itu. Ya. Nah, artinya kalau UN berarti AR berpangkat N kurang 1. Ini pangkatnya berkurang 1. Nah, dari penjelasan ini diperoleh rumus suku ke N barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR berpangkat N kurang 1. Di mana A-nya itu adalah suku pertama dan R itu adalah rasio yang diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama, boleh juga suku ketiga bagi suku kedua, boleh juga suku keempat bagi suku ketiga, atau suku ke N dibagi suku ke N kurang 1. Baik, kita lanjut. Suku tengah barisan geometri. Suatu barisan geometri memiliki suku tengah jika dan hanya jika banyak sukunya ganjil. Jadi kalau banyak sukunya genap, barisan geometri tersebut tidak memiliki suku tengah. Ya. Nah, untuk menentukan suku tengah kita menggunakan rumus suku tengah sama dengan akar kuadrat dari suku awal atau U pertama kali suku akhir. Ya. Berikut sisipan barisan geometri. Misalkan antara dua bilangan P dan Q disisipkan sebanyak S bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Maka rasio yang diperoleh adalah R sama dengan akar pangkat S tambah 1 dari Q per P. Atau boleh juga R barunya sama dengan akar pangkat S tambah 1 dari R awalnya. Ya, jadi ada dua suku pada barisan geometri disisipkan sebanyak S bilangan. Nah, setelah disisipkan, barisan bilangan yang terbentuk itu adalah barisan geometri. Maka bisa ditentukan rasionya. Rasio dari barisan yang terbentuk. Ya. Selanjutnya, deret geometri. Nah,
Sama halnya pada barisan aritmatika, di barisan geometri juga bisa ditentukan jumlah n suku pertama yang dikenal dengan deret geometri. Nah, penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan disebut deret geometri atau diistilahkan dengan deret ukur. Nah, untuk deret itu biasa disimbolkan dengan Sn. Ya, Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah sampai dengan UN. Sn, ya, Sn itu jumlah n suku pertama dapat ditentukan dengan rumus. Untuk deret geometri itu rumusnya yang pertama, untuk rasio kurang dari 1, maka Sn-nya itu sama dengan A kali 1 kurang R berpangkat N bagi 1 kurang R. Yang kedua, untuk rasionya lebih dari 1, maka Sn-nya sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Nah, supaya mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui barisan geometri 128, 32, 8, dan seterusnya. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Tentukan A suku pertama, B rasio, C rumus suku ke N, D suku ke-8, E rumus jumlah n suku pertama, dan F jumlah 8 suku pertama. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita tuliskan dulu barisannya. 128, 32,8 dan seterusnya. Yang pertama suku pertama, seperti ini A, 128. Yang kedua rasio itu adalah suku kedua bagi suku pertama atau suku ketiga bagi suku kedua. Berarti 32 bagi 128 bisa per 4, atau boleh juga 8 bagi 32 bisa per 4. Yang bagian C rumus suku ke N. Jadi UN sama dengan AR berpangkat N kurang 1. Nah, kita ganti A-nya 128, R-nya ganti 1/4. Jadi 128 kali 1/4 pangkat N kurang 1. Nah, 128 ini sama saja 2 pangkat 7. 4 ini sama saja 2 pangkat 2. Jadi dapat 2 pangkat 7 kali. Nah, kan 1/2 pangkat 2 ini sama saja 2 pangkat negatif 2. Maka 1/4 ini bisa dituliskan 2 pangkat negatif 2 berpangkat N kurang 1. Ingat sifat perpangkatan A berpangkat B berpangkat I itu sama dengan A pangkat B kali I. Ya, sehingga yang ini berarti 2 berpangkat negatif 2 kali N kurang 1. Jadi 2 pangkat 7 kali 2 berpangkat negatif 2N. Negatif 2 ke negatif 1 ya positif 2. Nah, di sini pada sifat perpangkatan A pangkat B kali A pangkat I sama dengan A pangkat B tambah I. Sehingga ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 7 tambah 2 kurang 2N. Nah, inilah rumus suku N-nya. Selanjutnya dicari suku ke-8. Nah, rumus suku ke N-nya itu adalah AR berpangkat N kurang 1. Berarti ganti N-nya 8, ganti A-nya 128, ganti R-nya 1/4. Jadi 128 kali 1/4 pangkat 8 kurang 1. 128 itu adalah 2 pangkat 7 kali 2 pangkat, ini kan 2 pangkat negatif 2. Negatif 2 pangkat 7 berarti pangkat negatif 14. Nah, 7 tambah negatif 14 berarti negatif 7, berarti 2 pangkat negatif 7. 2 pangkat negatif 7 ini sama saja 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7-nya 128, 1/128. Selanjutnya,
kita tuliskan dulu barisannya kembali. Yang bagian F, rumus jumlah n suku pertama, berarti Sn-nya sama dengan A kali 1 kurang R berpangkat N per 1 kurang R. Kenapa kita pakai ini? Karena rasionya kurang dari 1, ya, sehingga menggunakan rumus yang ini. Nah, kita ganti A-nya 128, R-nya kita ganti 1/4. Dapat 128 dikali 1 kurang 1/4 pangkat N bagi 1 kurang 1/4. Nah, 128 itu adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikali ini sama saja 1 kurang 1/2 pangkat 2N, ya. Nah, ini kalau kita samakan penyebut, berarti penyebut 2 pangkat 2N. Berarti ini 2 pangkat 2N kurang 1. Ini ya, 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 2N kurang 1 per 2 pangkat 2N bagi 1 kurang 1/4 itu adalah 3/4. 4 ini sama saja 2/2, berarti 3/2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan. Ini yang di bawah pembagi utama itu dibalik. Dapat 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 7 dikalikan 2 pangkat 2N kurang 1 per 2 pangkat 2N, ya, dikali 2 pangkat 2 per 3. Jadi 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 9 kali ini 2 pangkat 2N kurang 1 bagi 3 kali 2 pangkat N, ya. Nah, selanjutnya jumlah 8 suku pertama. Nah, Sn-nya ini berarti S8-nya ganti A-nya 128 kali 1 kurang R-nya 1/4 pangkat 8 bagi 1 kurang 1/4 sama dengan 1, ya. Sama dengan 128 dikali ini sama saja kalau yang dalam kurung ya, 1 dikurang 1/2 pangkat 2 berpangkat 8. Nah, sedangkan ini 1 kurang 1/4 itu adalah 3/4, berarti sama saja 3/2 pangkat 2. Nah, ini 1/2 pangkat 2 berpangkat 8 itu adalah 1/2 pangkat 16. Samakan penyebut, ya, dapat ini 128 kali 2 pangkat 16 kurang 1 per 2 pangkat 16 dibagi 3 per 2 pangkat 2. Nah, di bawah pembagi utama ditukar, dibalik, baru dijadikan kali, ya. Hasilnya 128 ini sama saja 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 16 kurang 1 per 2 pangkat 16 kali ini dibalik 2 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 16 adalah 2 pangkat 1/2 pangkat 7. Sehingga dapat 2 pangkat 16 per 1 per 3 kali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 16 itu adalah 65.536 kurang 1 bagi 3 kali 2 pangkat 7 itu adalah 128. Berarti 65.535 dibagi 3 kali 128. Nah, 65.535 bagi 3 itu dapatnya 21.845 dibagi 128. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-8 dan suku ke-12 berturut-turut adalah 27 dan 16/3. Tentukan suku ke-5 barisan tersebut
untuk rasio positif. Penyelesaian rumus suku ke N itu adalah AR berpangkat N kurang 1. Berarti untuk suku ke-12 banding suku ke-8 sama dengan suku 12 itu adalah 16/3 banding 27. U12 itu adalah masukkan sini. Ganti N-nya 12 berarti AR berpangkat 12 kurang 1 berarti 11. U8-nya AR berpangkat 7 berarti 12 itu AR pangkat 11 per AR pangkat 7 sama dengan ini kan dibalik kita 1 per 1 jadi 16/3 kali 1/27 3 kali 27 81 berarti 16/81 A bagi A adalah 1 R pangkat 11 bagi R pangkat 7 berarti 11 kurang 7 berarti 4 berarti R pangkat 4 sama dengan 16/81. Jadi R-nya itu adalah akar pangkat 4 dari 16/81. Itu dapat positif atau negatif 2/3. Itu rasionya. Nah, dikatakan di sini rasionya positif. Berarti karena rasio positif, maka kita ambil yang positif, kita substitusikan ke U8. Sehingga U8 itu adalah AR pangkat 7 sama dengan 27. Nah, R-nya ambil yang positif 2/3. Berarti A dikali 2/3 berpangkat 7 sama dengan 27 itu sama saja 3/3. Berarti A-nya sama dengan 3/3 kali ini kan sama saja. Kalau A per B berpangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N, ya. Nah, sehingga ini ke kanan berarti dibalik, ya. 3/7 per 2/7 ya dapat 3/3 kali 3/7 per 2/7 dapat 3/10 per 2/7. Nah, itu dapat A-nya. Nah, sekarang cari suku kelima. Berarti U5 itu sama dengan AR pangkat 4 karena pangkatnya berkurang 1. Nah, ganti A-nya. A-nya itu adalah 3/10 per 2/7 kali R-nya itu adalah 2/3 berpangkat 4. Sehingga dapat 3/10 per 2/7 ini masing-masing pangkat 4. Jadi 2/4 per 3/4. Nah, ini 2/4 per 2/7 itu 1/2/3. Ini 3/10 bagi 3/4 adalah 3/6. Sehingga dapat 3/6 per 2/3. 3/6 itu adalah 729 per 2/3 itu adalah 8. Dapat 729 per 8. Selanjutnya, suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/9 dan suku pertamanya 729. Jika suku ketiga adalah 9, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini dikatakan suku tengahnya sudah ada 1/9. Suku pertamanya sudah ada 729. Maka bisa kita cari suku terakhir menggunakan rumus suku tengah. Suku tengah sama dengan akar kuadrat dari suku awal kali suku akhir. Ganti suku tengahnya 1/9. Suku awalnya atau suku pertamanya 729. Berarti 1/9 sama dengan akar dari 729 kali suku akhir. Nah, kedua ruas dikuadratkan berarti dapat 1/81 sama dengan ini dikuadratkan akarnya hilang. Berarti 729 kali U akhir. Maka U akhir ini sama dengan 1/81 kali 729. Saya dapat 1/59.049. Itu suku akhir. Nah, selanjutnya kita mau cari rasio. U3-nya itu adalah 9. Maka rasionya itu adalah U3-nya 9 ganti U3-nya itu U3 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1. Dapat AR kuadrat sama dengan 9. Ganti A-nya.
A-nya itu adalah 729. Jadi 729 kali R kuadrat sama dengan 9. Jadi R kuadratnya 9 per 729. Sama-sama bagi 9 dapatnya 1/81. Jadi R-nya itu positif atau negatif akar 1/81. Jadi dapatnya positif atau negatif 1/9. Itu rasio. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku keenam barisan tersebut. Dan penyelesaian di sini disisipkan 3 bilangan. Seperti ini B, ini Q, ini S. Ya, jadi B-nya itu sama saja suku awalnya itu adalah A-nya itu 2, Q-nya adalah 1250 dan S-nya 3. R-nya adalah akar S tambah 1 dari Q per P. S-nya 3, Q-nya 2, P-nya S-nya 3, Q-nya 1250, P-nya 2. Kita masukkan sini. Ini dapat akar pangkat 3 tambah 1 dari 1250 bagi 2. 1250 bagi 2 adalah 625. 3 tambah 1 4, berarti akar pangkat 4 dari 625. Jadi dapatnya 5. Itu rasionya. Nah, A-nya ada, R-nya ada, bisa cari suku ke-6. Jadi suku ke-6-nya itu adalah A kali R pangkat 6 kurang 1. Berarti A-nya itu adalah 2 kali R-nya 5, 5 pangkat 6 kurang 1. 6 kurang 1 ya 5, berarti 2 kali 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 adalah 3125. Jadi 2 kali 3125 adalah 6205. Nah, selanjutnya kita lihat contoh terakhir. Suatu deret geometri dinyatakan dengan 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n sama dengan 500. Tentukan nilai n. Kita lihat penyelesaian. Di sini A-nya itu adalah 2. SN-nya 510. Maka untuk mencari rasionya itu adalah boleh suku kedua bagi suku pertama. Berarti 2 pangkat 2 bagi 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti rasionya 2. Nah, kita menggunakan rumus SN. SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena rasionya itu lebih dari 1. Ya, saya ganti A-nya 2, ganti R-nya 2. Ya, dan kita ganti SN-nya itu adalah 510 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, 2 kurang 1 ini adalah 1. Nah, ini kita kali masuk nih. Jadi 2 kali 2 pangkat N, ini kan pangkat 1, berarti 2 pangkat N tambah 1 kurang 2 kali 1, berarti 2. Dapat 510 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Nah, ini kita kumpulkan yang konstanta, sehingga dapat 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 512. Nah, 512 ini adalah 2 pangkat 9. Nah, ini sama-sama basis 2. Ya, pangkatnya pastilah sama. Kita dapat N tambah 1 sama dengan 9. Jadi N-nya sama dengan 9 kurang 1. 8. Ya, jadi saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai barisan dan deret geometri. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!